Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Gerimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik nampak nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 17.00 dari kejauhan, nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seorang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. "Silahkan," jawab Kandar sebagai bentuk basa-basi. Padahal Kandar sendiri tak dapat melihat seseorang itu. Setelahnya, seseorang itu terus berjalan. Tak ada yang terlihat dari keluarga itu, hanya lampu senternya saja yang terlihat. Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala, jumlahnya kira-kira 5 orang. Arah senter itu menuju ke atas bukit. Dalam hati Kandar bergumam, siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit? Padahal masih kabut, ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin, gumam Kandar. Malam pun berganti pagi. Kabut tipis masih tersisa. Rupik keluar rumah sembari membawa celurit, hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. Pak, bangun, sudah pagi Pak. Segera ke sawah," kata Rupik sembari mengguncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak mengerjap-ngerjapkan matanya. Setelahnya mengambil cangkul lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, Rupik juga bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan. Namun ada yang berbeda. Saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit, nampak pagar dibangun di sepanjang jalan di sisi lain. Jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan setapak saja menuju air terjun desa, di mana di sana warga desa sering memancing ikan, juga mencari ubi talas. Namun kali ini, jalan nampak bercabang dengan satu jalan lain diberi pagar dari batang pohon. "Kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan membangunnya? Terus sudah ditemenin bunga juga," batin Rupik. Melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut, karena penasaran, Rupik pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan dan terus berjalan, hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar dengan semua bangunan terdiri dari kayu. "Ya Tuhan, bagus sekali," gumam Rupik. "Bu, Ibu," panggil seorang perempuan dari belakang, membuat Rupik sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Kulit seputih awan, rambut panjang hitam pekat, dengan bibir mungil dan mata bening, membuat Rupik terperangah dalam beberapa detik. Ngapunten," ucap Rupik setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang, karena berani masuk kawasan asing hingga ketahuan yang punya rumah. Nggak apa-apa Bu, monggo masuk saja," kata perempuan itu ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupik pun menuruti dengan masuk ke rumah itu. Dipersilakannya Rupik untuk duduk di kursi rotan tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupik menunggu sebentar sebelum akhirnya perempuan itu masuk. Tak lama, perempuan itu kembali dengan membawa nampan dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja, Rupik tahu kalau perempuan yang dia temui bukan orang biasa. Ngapunten, maaf, Anda siapa ya?" tanya Rupik sembari menundukkan wajahnya. "Saya Arum Bu. Lalu ibu ini pasti warga desa seberang kan?" tanya Sekar setelah meletakkan 2 gelas keramik di atas meja. "Silakan diminum Bu,"
kata Arum lembut. Namanya indah, puji Rupik. "Du Arum, tinggal di sini dari kapan?" tanya Rupik lagi. "Saya tinggal di sini dari semalam, Bu," jawab Arum, sembari mendekatkan teh itu ke Rupik, supaya teh itu lekas diminum. "Pantesan, kemarin saya kesini gak ada orang, belum ada pagernya, masih belantara," jawab Rupik, tanpa memikirkan apa yang baru saja dia katakan. "Ibu mau kerja di sini?" tanya Arum memotong pembicaraan. Rupik nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. "Mau, Nduk, kerja sebagai apa?" tanya Rupik yang nampak semangat. "Masak, sembari bersihin rumah," jawab Arum ramah. Iya, mau," jawab Rupik. "Kalau mau, besok ibu kesini ya, mulai bekerja," kata Arum. "Iya, besok pagi-pagi saya kesini," jawab Rupik semangat. Setelah meneguk habis tehnya, Rupik bergegas pulang. Tak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan pada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tak sabar ingin segera mengatakan kabar baik pada suaminya. Pak, panggil Rupik setelah sampai di ambang pintu rumah. "Apa sih, Bu? Lah, keladinya di mana?" tanya Kandar bingung melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. "Aku tadi ke hutan, lalu lihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat ku ikuti jalan itu, sebuah rumah besar terlihat, Pak. Aku yakin, Pak, itu rumah orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Aku ditawari bekerja mulai dari besok," jawab Rupik. "Kamu itu loh, ngelindur apa gimana sih? Orang di hutan mana ada rumah yang kamu bilang itu?" ucap suaminya. "Ada, Pak, ada. Aku lihat pakai biji mataku sendiri," ucap Rupik bersikeras. Gak mungkin. Orang minggu lalu, waktu aku benerin air yang mampet juga, gak lihat apa yang kamu lihat," ucap suaminya lagi. "Iya sih, Pak. Kemarin aku juga nyari keladi gak ada apa-apa. Tapi aku gak mungkin salah lihat, Pak. Memang ada kok rumahnya. Bahkan aku mampir dan dibikinkan minum, sampai ditawarin kerja," jawab Rupik, masih yakin dengan apa yang dia lihat. Kamu ngalamun mungkin. Sudah, masak sana," jawab Kandar, yang masih meragukan apa yang istrinya lihat. "Pokoknya, besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja," jawab Rupik sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap. Semoga esok dirinya memang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Pagi masih buta, tanpa bias cahaya dari surya. Rupik sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan untuk suaminya. Membuat Kandar bergegas bangun saat asap tungku mulai memenuhi segala ruangan. "Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu gak ngelindur waktu lihat rumah itu?" tanya Kandar memastikan. "Aku itu walau sudah umur 40 tahun, mataku masih awas, Pak. Masa iya rumah segede itu gak kelihatan sama mataku? Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasih penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah, Pak," kesal Rupik saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. "Ya sudah, asal sebelum gelap kamu harus sudah pulang," kata Kandar sembari mengasah parang, membuat keadaan kembali hening. Saat matahari perlahan-lahan mulai kelihatan, Rupik bergegas ke bukit setelah memastikan makanan sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupik memasak lebih banyak supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak makan. Saat Rupik sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum tengah menjemur baju. Dipandangnya Rupik dengan wajah senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupik. "Saya kira ibu gak datang," kata Arum senang. "Jadi Non, saya butuh pekerjaan ini soalnya," jawab Rupik merendah. "Senang saya dengarnya, Bu. Tapi panggil Arum saja. Mari saya kenalkan sama Bapak," kata Arum sembari tersenyum. Sedang Rupik mengangguk pelan. Setelahnya mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Baru ini Rupik tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu, ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari. Sudah sangat lama Rupik tidak pernah melihat lagi gelas-gelas semacam itu. "Perkenalkan, Mbok,
Saya Rusli, bapaknya Arum, kata Rusli sembari mengulurkan tangan. Saya Rupik Doro, jawab Rupik menunduk. Panggil Pak saja, Mbok, jawab Rusli ramah. Ya, iya Pak, jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tak berani menatap mata tuanya. Namun sempat terbayang tampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan. Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu telaten. Saya mau mancing dulu, Mbok, jelas Rusli. Rupik pun mengangguk kalem, walau masih bingung dengan kesulitan apa yang akan dia kerjakan. Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya panggil Mbok saja ya, biar lebih enak, ucap Arum. Ya, iya, jawab Rupik. Jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang, Mbok. Pertama, Mbok masak pagi. Gak banyak kok. Di rumah ini cuma ada 3 orang saja. Saya, Bapak, sama Dimar. Jadi untuk masakan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang akan mengerjakan, kata Arum menjelaskan. Jadi tugas saya hanya masak? Tanya Rupik bingung, tak melihat kesulitan dari tugasnya. Sambil rawat Dimar, adik saya, Mbok. Itu yang paling susah, kata Arum sendu. Kenapa non emangnya? Nakal ya anaknya, kata Rupik. Ibu lihat sendiri saja. Mari saya antar, jawab Arum. Sebelum itu, Arum membawa 1 piring nasi. Setelah itu berjalan mendahului Rupik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya, Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Selain itu, ruangan terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rupik terpacu. Hingga akhirnya, sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang aneh, membuat Rupik kian bingung. Sebenarnya tugas apa yang akan dia kerjakan? Pintu pun terbuka. Digantungnya lentera itu sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rupik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri orang dewasa. Kak, panggil seorang dari dalam box. Iya dek, jawab Arum sembari mendekat ke arah box. Gimana tidurnya? Nyenyak, Ibu Arum. Lapar kak, lapar, rintih anak di dalam box. Iya, sebentar ya, jawab Arum dengan suara lembut. Mbok, sini Mbok, panggil Arum, membuat Rupik berjalan mendekat. Jalan Rupik terasa berat karena bau anyir semakin menyeruak. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rupik bergetar hebat. Namun, karena perintah juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat dirasa. Toh tuanya saja tak bereaksi geli atau semacamnya. Mungkin saja anak yang ada di box itu hanya sakit keras, hingga aromanya anyir. Duh Gusti, bagi Rupik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang. Rupik memejamkan matanya, tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. Geli ya Mbok, adik saya memang terlahir demikian. Ibu saja sampai kabur karena tak kuasa melihat anaknya sendiri, kata Arum sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rupik kasihan. Dibuka matanya, memandang Dimar lebih jeli lagi. Ini teluh non, jawab Rupik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada tengkorak kepala, sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aromanya anyir menyeruak sedari tadi. Otaknya bahkan diliputi ulat. Lingkar matanya bernanah, tangan dan kakinya seakan dipotong dengan luka yang tak pernah mengering. Saya tahu
Makanya bapak kesini untuk cari obatnya. Jadi tugas mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, nyuapin makan, sembari membersihkan ruangan ini. Sebulannya, si mbok akan dapat 5 juta. Tapi satu pesan saya mbok, jangan sampai orang tahu tentang rumah ini. Juga tentang Dimar mbok, jelas Arum. Maaf non, saya nggak bisa, jawab Rupik takut. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. Tolonglah mbok, nanti untuk gajinya, separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan mbok? Tanya Arum dengan tatapan memelas. Kalau bukan sama mbok, saya mau minta tolong ke siapa mbok? Tanya Arum. Membuat Rupik iba. Dipikirnya keputusan itu baik-baik. Dan sampai akhirnya Rupik pun setuju. Iya, saya mau. Tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore. Sebelum gelap, saya harus pulang, jawab Rupik. Gak apa-apa mbok, gak masalah, jawab Arum senang. Kandar memandang istrinya bingung. Aneh, sedari istrinya pulang, tak ada kata-kata yang menggebu-gebu, seperti saat Rupik menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal, seharusnya Rupik pun senang, karena saat pulang, Rupik sudah mengantongi uang sebesar 2,5 juta. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh. Apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh bu? Katanya kamu senang kerja. Kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabnya? Tanya Kandar penasaran. Sebenarnya aku senang. Orang yang tinggal di sana itu orang baik semua. Tapi ada hal yang bikin aku takut pak, jawab Rupik. Apa sih bu? Takut apa? Tanya Kandar kian bingung. Bapak percaya teluh? Tanya Rupik sembari menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak kaget mendengar apa yang ditanyakan istrinya. Dari gerak-gerik Rupik seperti membingungkan. Pas ditanya juga, reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Iya, percaya. Kenapa tanya begitu? Tanya Kandar. Suara kentongan membuat Rupik menghentikan kata-katanya. Bergegas keluar rumah untuk tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Ada apa pak? Ada apa? Tanya Rupik setelah mendekat ke pos ronda. Itu anaknya Pak Kades meninggal bu, jawab salah satu warga. Yang mana emang? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, Yoga, meninggal karena terpleset waktu memancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Walah Gusti, gumam Rupik. Bergegas, Kandar menutup pintu rumah, lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedang Rupik sudah lebih dulu ke sana. Namun, Kandar pun terkejut saat melihat sayup-sayup Nonok tengah menatapnya tajam. Orangnya balik, bawa hal buruk. Orangnya balik, ucap Nonok sembari berlalu. Orang gila, ucap Kandar kesal, lalu bergegas ke rumah Kades. Saat sudah sampai di kediaman Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Warga terlihat buru-buru. Belum juga menegur, warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kubur. Tenda sama kursi sudah ditata soalnya, ucap warga. Loh, apa nggak diinepin toh? Orang udah hampir gelap, tanya Kandar bingung. Enggak, kepalanya pecah pak, darahnya nggak mau berhenti. Terus udah dihinggapin lalat, makanya itu harus dikubur malam ini, ucap warga lain. Oh, ya udah, mari, ucap Kandar bergegas. Pik, kamu besok nggak bisa bantu-bantu ya, ucap Kandar. Nggak bisa, aku soalnya kerja pak, jawab Rupik sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa? Tanyanya. Nyari talas, tapi nanti sore aku akan langsung ke sini, tenang saja, ucap Rupik. Ya udah, kasihan loh Yoga, pamitnya mancing, tapi kepleset sampai kepalanya pecah, ucap Ina prihatin. Udah nasibnya nah, makanya anak kamu jangan dibolehkan main di air terjun sendirian,
ucap Rupik. Enggak bakal tak bolehin, ucap Inah yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupik. Sedangkan itu, Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa. Itu pun dipinjemin warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat tengah menatapnya dengan tersenyum. Namun saat dilihat lebih jeli, perempuan itu menghilang. Duh Gusti, sambat Kandar dalam hati. Ayo Pak, digali, ucap yang lain. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja, bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kubur di malam hari. Namun suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang, keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melakukan tugasnya sampai akhirnya selesai. Sudah selesai Pak, ucap Kandar. Dengan sigap, warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. Pak, ikutkan nguburinya? Tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. Kamu aja Yaman, saya nggak sanggup, ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Saat kain keranda dibuka, semua pun menangis histeris. Awalnya Kandar bingung, namun saat bau busuk menyeruak, Kandar pun paham. Dengan hati lapang, Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tak lagi putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah darah. Bukan hanya di kepala, namun di sekujur tubuhnya. Yang tenang nak, yang tenang, ucap Kandar saat melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun, Kandar kaget bukan main saat sayup-sayup seperti terdengar rintihan. Tolong Pak D, tolong, ucap entah siapa. Setelah selesai melepas tali kafan, Kandar dan yang lain kembali kaget hingga meloncat naik. Saat ribuan kelabang keluar dari jasad itu, sembari bau busuk yang makin tak tertahankan. Saat sudah di atas, Kandar bergegas mencangkul tanah agar baunya tidak menyeruak kemana-mana. Sedangkan kelabang itu yang tadinya dia lihat, juga rintihan minta tolong yang Kandar dengar akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Kandar dan yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat. Untuk sesaat, keduanya membeku, sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyum. Namun Kandar membuang muka. Heran, kalau kakinya nampak ke tanah, pasti aku benar-benar ngira kalau dia manusia, gumam Kandar di tengah-tengah orang yang bergegas meninggalkan kubur. Suasana rumah Kades begitu ramai. Banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian Yoga yang begitu mendadak. Sedangkan Kandar dan orang yang sempat membuat kubur itu meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Bu, ayo pulang, ajak Kandar. Ayo Pak, balas Rupik, lalu berpamitan dengan orang dapur. Setibanya di rumah, Kandar bergegas masuk ke dalam kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali, sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kuburkan hilang. Setelah mandi, setiap dia mengguyurkan air terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil, seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air itu, suaranya itu pun hilang. Asu, umpat Kandar kesal. Bergegas menyelesaikan mandinya. Pak D, tolong Pak D, ucap suara entah siapa. Sesaat Kandar terdiam, namun tak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas keluar, menemui Rupik yang tengah mengaduk teh. Katanya, kalau belum 40 hari, arwah itu masih ada di sini Pak. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu,
Gimana kalau jadi arwah? Kata Rupik. Sesaat Rupik terdiam kaget. Setelah itu, terdengar suara gebrakan. Sesaat Rupik terdiam kaget, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gagang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. Astaga, kamu ternyata, ucap Rupik saat melihat. Dan ternyata warga yang menggebrak pintu. Danang meninggal, kata warga itu dengan nafas terengah. Apa? Kok bisa? Pakai Rupik bingung. Kurang ngerti. Pas Pak Inung pulang, anaknya sudah tergeletak di kasur dan darah di mana-mana. Matanya pun hilang, ucap warga merinding. Tak lama setelah itu, kentongan kembali dibunyikan. Bergegas, Kandar kembali ke pos ronda bersama Rupik. Dan di sana, semua warga membawa obor. Erat wajahnya marah. Baru saja 1 hari 2 anak meninggal. Gimana ini baiknya? Tanya Kandar saat sampai di sana. Desa kita nggak aman. Kayaknya ada yang sengaja nebar teror. Nggak mungkin anak yang tak tinggal di rumah dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anak Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah, ucap Inung marah. Sebelum itu, mending kita segera buat kubur, Mas, ucap adik Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. Baunya sudah menyebar. Nggak mungkin diinepin, ibunya dengan mimik wajah sedih. Inung terduduk sembari menutup mukanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuknya, apalagi harus kehilangan dengan cara yang mengenaskan. Sudah, Pak Inung pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya ngurus jenazah. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan jadi satu, biar kejadian ini nggak terulang, ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45 dini hari. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas menggali kembali dengan secepat mungkin. Tak ada yang saling berbicara, tak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian, membuat keheningan menyebar hingga suasana burung lebih dominan. Setelah sudah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali, mata Kandar semakin membelalak. Loh, lah ini kan makam yang tadi toh. Ini kan Yoga, anaknya Pak Kades, bagi Kandar saat mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Bau busuknya menyeruak, membuat yang lain sudah terlebih dulu naik. Suara tawa membuat semua mata tertuju pada pohon Kamboja sumber suara berasal. Namun tak ada siapapun di sana. Pak Kandar, mayatnya nggak ada, Pak, kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. Sial, kayak dikerjain kita, ucap Kandar kesal. Udah, nanti nggak usah cerita sama apa yang kita lihat. Kasihan keluarganya Danang, ucap Kandar menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat. Siapa namamu? Tanya Rusli dengan suara berat. Sekar Arum, jawab putrinya sembari menundukkan kepala. Juga tubuh yang terduduk bersimpuh terlihat lesu. Siapa bapakmu? Tanya Rusli lagi. Rarendra Rusli, jawab Arum dengan suara bergemetar. Dan siapa nama adikmu? Tanya Rusli semakin dingin. Lintang Damar, suara Arum tercekat. Siapa nama ibumu? Tanya Rusli dengan menatap tajam ke arah Arum. Arum tidak punya ibu. Ibu sudah mati semenjak ibu keluar dari rumah. Suara Arum nyaris berbisik. Matanya berair. Suaranya serak, seperti menahan ribuan jarum setiap Rusli menanyakan siapa dirinya. Adikmu sudah mendapatkan obat. Jangan diratapi siapa saja yang mati. Adikmu dibuat sakit oleh seseorang. Kamu juga tahu itu. Lalu, salahnya Bapak di mana? Saat Bapak meminta ganti pada mereka yang memulai perkara. Bapak bukan orang baik.
Bapak, hanya Bapak yang gak bisa lihat anaknya menderita, jawab Rusli dengan suara sedih. Maaf Pak, maaf, jawab Arum sembari memegang kaki Rusli, menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu benar siapa yang lebih dulu membuat perkara. Rupik menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. Rarendra, gumam Rupik di dalam hati, seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun, disimpannya segala resah yang coba dia hubungkan seperti potongan puzzle untuk diendapkan dulu di kepalanya. Kini, rasa penasaran tertuju pada Dimar. Terdengar suara ketukan pintu. Rupik menunggu yang punya rumah membuka pintu. Tak lama, Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupik, membuat Rupik berdebar. Sudah dari tadi ya, Mbok? Tanya Arum. Baru saja sampai, Neng. Maaf terlambat, ucap Rupik. Senyum Arum kembali merekah saat Rupik mengatakan dirinya baru saja datang, menyuruh Rupik bergegas masuk. Mbok, sapa Rusli ramah. Sedang Rupik hanya membalas dengan senyum tipis sembari menundukkan kepalanya. Mbok, lihat Dimar yuk, ajak Arum. Iya non, mari, jawab Rupik yang kian penasaran. Bukan lagi di ruang bawah tanah, Arum mengajak Rupik ke sebuah kamar yang berhadapan-hadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya lihat saat hendak masuk ke ruang bawah tanah. Dari depan pintu tak tercium bau anyir, membuat Rupik makin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan, Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seseorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela. Membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja, Rupik sudah hampir menangis melihat batok kepala dari Dimar yang tadinya tidak ada. Dek, coba lihat siapa yang datang, ucap Arum sembari memutar kursi, sehingga saling bertatapanlah Rupik juga Dimar. Rupik terjatuh, kepalanya pening melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupik bergetar saat Arum memegang bahunya. Maaf non, ucap Rupik bergetar. Saya ada urusan non, ucap Rupik bergegas bangun dengan kepala yang masih sempoyongan. Urusan apa Mbok? Loh, Mbok kok sempoyongan? Tanya Arum bingung. Tanpa menjawab, Rupik terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun, saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan Rupik. Kandar, suamimu kan? Tanya Rusli dengan suara berat. Arimbi istriku, imbu Rusli sembari menarik nafas panjang. Kamu pasti pernah dengar. Duduk. Yang kamu dengarkan bukan yang sebenarnya terjadi, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupik terlihat takut. Badannya masih bergemetar. Dari hal yang dia dengar, tak ada satupun cerita yang membuat Rarendra terlihat baik di mata Rupik. Aku hanya membuat masalah dengan pembuat masalah. Kamu hadir setelah semua terjadi. Kamu tidak salah, ucap Rusli ringan. Mendengar apa yang dikatakan Rusli, Rupik pun mendekat, lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, masuk, jaga adik, perintah Rusli sebelum menjelaskan, membuat Arum bergegas masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, siapa yang gak tahu dia? Kembang desa, cantik parasnya, halus bicaranya, baik kelakuannya. Orang ngira aku pakai dukun bisa dapetin dia. Aku petani tanah, tak seberapa berani nikahin dia yang anak bangsawan. Rusli menelan ludah sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan, sebelum akhirnya melanjutkan cerita. Awal menikah, semua berjalan lancar. Seorang anak priayi
bisa hidup dengan kaum saudara sepertiku, dilepas segala atribut kemewahannya, beserta diterimanya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku, hingga kami dikaruniai seorang anak, Sekar Arum, ayu kan, persis paras ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian serak. Namun, yang namanya sirik itu ada. Kades, orang yang sejatinya aku anggap teman, ternyata ngirim teluh pada Dimar. Kulihat anakku sendiri lahir seperti tercabik-cabik. Dadaku panas. Selama hidupnya, aku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya, aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila, hingga anakku yang kena tulah. Ucap Rusli nyaris berbisik. Alhasil, warga datang berbondong-bondong menemuiku, memakiku, melempariku buku dengan batu. Istriku dirampas. Arimbi dipulangkan ke orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa pergi. Aku, Arum, dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian, ucap Kades keras. Ku ambil tempurung kepala anak Kades, supaya dia tahu rasanya hancur. Inung, dia tahu benar, tapi dia tutup mata. Ku ambil mata anaknya supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya, anakku belum memiliki tangan dan kaki. Ucap Rusli mendadak dingin. Jangan ada lagi yang mati, rintih Rupik. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa? Tanya Rusli dingin. Rupik tak lagi merintih. Kini, dia bersimpuh di kaki Rusli, sembari menangis terseduh-seduh. Bilang suamimu, aku mau ambil bagian, jawab Rusli. Bajingan, umpat Rupik, bangun dari posisi yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli, sedang Rusli sendiri menatap datar seakan tak bergerak. Rupik bergegas keluar dari rumah. Di depan, dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu suara petir yang seakan meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tak membuatnya berjalan pelan. Diangkat roknya sebatas lutut, lalu berlari secepat-cepatnya. Dari balik punggungnya, batang pohon tumbuh merapat menutup jalan. Di cabang jalan, Rupik berbalik. Tak ada pagar yang ditumbuhi bunga mawar. Tak ada jalan setapak. Tak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupik beradu. Apa sebenarnya yang aku temui? Ucap Rupik menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Ibu Rupik. Suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu seakan menyebar ke segala penjuru, membuat Rupik kian ketakutan. Kalian keterlaluan, bentak Rupik kembali berlari. Bu, panggil Kandar dari kejauhan. Pak, Bapak, teriak Rupik, kian mempercepat kakinya. Tangis Rupik pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar sengaja menjemput istrinya setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian. Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun, baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon hingga membuatnya tumbang. Terekam jelas di mata Rupik bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Untuk sesaat, tubuh Rupik mematung. Dirinya masih menganggap semua ini mimpi buruk, sampai darah suaminya mengenai kaki telanjang Rupik yang penuh goresan semak berduri. Darah Kandar berbaur dengan air hujan. Merahnya pekat, baunya anyir. Sampai detik itu, Rupik masih membeku.
merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu demi satu. Rasa sakit, pedih, menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sebatang kara sekarang. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tubuh Kandar hancur tak tersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tak lama, warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rupik, saat itu juga semuanya gelap. Pemakaman, tempat inilah yang memisahkan Rupik dan Kandar suaminya. Sendiri, kata itu terus terngiang di kepala Rupik. Tak memiliki garis keturunan, kini suami juga meninggal. Bahkan, hanya badan hancur suaminya yang dikuburkan, tanpa bisa dimandikan, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit sebelum pohon menimpa Kandar yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai hampir jam 8 malam. Semuanya sudah bergegas pulang. Hanya Rupik yang seakan enggan meninggalkan suaminya, membiarkan dirinya melamun sembari membelai nisan kayu Kandar. Sekarang sudah impas, kata seorang perempuan berkudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. Dosanya sudah dibayar lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita, imbuh perempuan itu. Belum, aku akan menuntut balas, ucap Rupik dingin. Pada siapa? Mereka sudah mati, menepi ke kota. Mereka bahkan terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan, suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Ada yang hilang dari ingatan mereka. Bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji. Ada yang hilang dari ingatan mereka bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak, mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Tahu yang lebih kasihan? Tanya perempuan itu. Apa? Tanya Rupik dengan nada bergetar. Mereka tidak tahu mereka sudah mati, ucap perempuan itu datar. Memang kamu siapa? Tanya Rupik kesal sekaligus takut. Aku Arimbi. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.